Kehadiran timnas U20 Israel mengikuti kejuaraan World Cup U20 di tanah air kembali menuai protes. Masih ramai penolakan publik terhadap kehadiran timnas Israel. Polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup mengundang banyak pihak pro dan kontra, yaitu terkait dengan rencana kehadiran tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan Mei hingga Juni mendatang. Kita langsung saja ke the million dollar question. Apakah dengan kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia membuktikan bahwa pemerintah Indonesia itu berstandar ganda, bermuka dua, tidak solider kepada rakyat Palestina, dan secara otomatis mengakui Israel sebagai negara berdaulat? Ya enggak lah, nggak usah lebay deh. Gini, yang pasti kehadiran timnas Israel tidak akan mengurangi solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Indonesia tuh akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina, dan upaya tersebut itu tidak akan surut. Hal ini juga disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yang meyakini bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah meski Israel ikut bermain dalam U20. Itu Dubes Palestina loh yang ngomong, seorang duta besar dari sebuah negara yang Indonesia perjuangkan sepenuh hati. Dubes Palestina juga menyatakan bahwa kehadiran Israel adalah ketentuan FIFA. Indonesia hanya sekedar memfasilitasi. Ya, benar banget. Kehadiran Israel itu adalah ketentuan dari FIFA. Dan FIFA memiliki berbagai peraturan yang cukup ketat yang harus diikuti oleh host country. Dalam hal ini adalah Indonesia. Dan Indonesia tidak berhak untuk melarang sebuah negara untuk bermain. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Loh, tapi kan kalau pemain Israel sampai datang ke Indonesia dan bermain di Indonesia, itu berarti kan Indonesia sama saja mengakui eksistensi Israel. Jadi, dalam hubungan internasional, meskipun tidak ada hubungan diplomatik antara dua negara, masih memungkinkan kedua negara tersebut memiliki hubungan di tingkat non-pemerintah. Dan dengan Israel, Indonesia punya loh yang namanya hubungan dagang, hubungan pariwisata, masyarakatnya bisa saling kunjung, meskipun memang persyaratannya sangat ketat sekali. Prosedurnya itu ketat banget, kayak lepet. Jadi bukan berarti 100% tidak ada hubungan sama sekali. Oke? Nah, sudah beberapa kali sebenarnya sejumlah atlet Israel itu datang ke Indonesia dalam rangka berlomba di berbagai cabang olahraga. Iya, mereka tuh datang. Berarti ada presidennya kan? Selain itu, utusan parlemen Israel juga hadir dalam Inter-Parliamentary Union atau IPU di Bali tahun 2022. Semua itu adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat non-pemerintah. Namun, dengan semua itu, Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak mengurangi komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lalu mungkin muncul komentar, ya udah kalau gitu kita tolak partisipasi Israel. Atau kalau enggak, sekalian aja tuh kita batalkan penyelenggaraan U20 di Indonesia. Sabar, lagi puasa. Oke, kita coba bahas ya, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dalam skenario jika U20 itu jadi diselenggarakan atau tidak jadi diselenggarakan. Kita akan melihat Palestina, Israel, dan Indonesia. Kita mulai dari skenario jika tidak jadi diselenggarakan dulu ya. Palestina, nggak dirugikan dan nggak diuntungkan. Israel, oke, dirugikan, tapi dikit. Palingan ya nggak main di Indonesia. Dan kalau FIFA ternyata benar putuskan pindah host country, ya timnas Israel tinggal ngubah tiket aja. Oke, ngubah tiket, nggak jadi ke Indonesia. Udah gitu doang ruginya. Lalu Indonesia yang paling rugi teman-teman. Paling rugi dalam skenario tidak diselenggarakan. Selain biaya yang telah dikeluarkan, persiapan yang telah dilakukan, Indonesia bisa dibekukan oleh FIFA. Indonesia bisa dikecam oleh negara lain karena tidak menjalankan amanat FIFA. Dicap diskriminatif juga, dan bisa dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia mendatang. Dan bahkan bisa menjadi efek domino. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai tempat yang layak untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional lainnya nanti. Tapi, ya ini nih, kerugian yang terbesar itu justru akan dialami oleh rakyat Indonesia sendiri, yaitu kerugian potensi ekonomi yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ingat, U20 itu akan diselenggarakan di 6 kota.
yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Palembang, dan Gianyar. Pelaku bisnis dan masyarakat umum di 6 kota ini akan kehilangan potensi ekonomi, potensi pemasukan, mulai dari industri catering, logistik, penginapan, souvenir, dan sektor lainnya. Makanya kita juga harus memikirkan nasib masyarakat Indonesia di tanah air. Apalagi sekarang tuh banyak masyarakat Indonesia yang berusaha untuk bangkit kembali pasca COVID-19. Kita tuh lagi hidup dalam masa yang sulit. Janganlah bikin hidup lebih sulit lagi. Lanjut, yaitu skenario jika diselenggarakan. Bagi Palestina, ya nggak dirugikan, nggak diuntungkan. Israel, ya diuntungkan, tapi sebatas bisa main di Indonesia aja. Namun disinilah perlu ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kehadiran Israel tidak membawa misi politik. Lalu Indonesia, jika diselenggarakan, yang paling untung ya Indonesia. Ini ya, mendapatkan penilaian baik dari FIFA. Oke, hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah event olahraga internasional yang baik. Federasi Olahraga Dunia akan memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga lainnya, seperti Olimpiade misalnya. Citra Indonesia akan terangkat. Dan nantinya, keuntungan yang paling terasa itu adalah oleh masyarakat Indonesia sendiri, di mana roda ekonomi akan terus berjalan dengan diselenggarakannya turnamen sepak bola dunia ini. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.